Bismillahirrahmanirrahim. Suruh sholat, tertib sholat. Suruh baca Quran, suruh sedekah, sedekah. Suruh puasa, puasa. Sayangi istrimu, kata Rasul ya. Sayangi anak-anakmu, sayangi ya. Jangan fasik, membanggakan istrinya, membanggakan anaknya, membanggakan pekerjaannya, membanggakan suaminya, membanggakan nasabnya. Tidak boleh, itu termasuk fasik. Fasik itu dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Di sini kita harus memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini video yang telah kita tampilkan tadi, inilah yang akan menjadi bagian yang kita akan reaksi. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu di dalam video tersebut yang mengatakan bahwa orang yang membanggakan anaknya adalah seorang yang fasik, orang yang membanggakan seorang ibunya atau orang tuanya, maka perbuatan itu adalah perbuatan fasik. Orang yang membanggakan nasabnya juga termasuk orang fasik, dan orang yang membanggakan pekerjaannya adalah termasuk orang-orang fasik. Tentunya yang disampaikan oleh Ustaz Danu ini bukan hanya satu video ini, melainkan ada beberapa video yang beliau sampaikan dengan hal yang sama, ya, mengatakan bahwa orang yang membanggakan keluarganya, orang yang membanggakan anaknya itu termasuk perbuatan fasik. Seperti contoh berikut ini. Ini kan ketangkep, berarti ini kan ada aib ya, terbuka. Biasanya dulu orang tuanya itu agak sering membanggakan salah satu anaknya. Biasanya seperti itu. Namanya anaknya itu, oh anak saya itu ngajinya bagus, oh anak saya itu pandai umpamanya. Enggak mesti yang ketangkap ini. Bisa aja yang ketangkep itu. Oh, gitu. Bisa aja yang ketangkep itulah. Jadi ada yang dibanggain. Tapi padahal orang tuanya sholatnya juga tertib. Nah, cara Allah mengingatkan dengan hal-hal yang berbau fasik tersebut ya seperti itu. Membanggakan nasab itu dianggap fasik. Membanggakan harta dianggap fasik oleh Allah Ta'ala. Membanggakan pekerjaan fasik. Bisa aja orangnya membanggakan anaknya itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat jelas sekali ya, dua video yang kita tampilkan dengan judul yang berbeda. Beliau mengatakan hal yang sama, bahwasanya orang yang membanggakan anaknya adalah perbuatan fasik. Sebelum kita beranjak lebih jauh akan pembahasan ini, mari dan tolong kita simak dulu video sebagai berikut ini. Tapi apakah kamu dalam keseharian atau dalam kegiatan-kegiatanmu menyembunyikan siapa ibumu dan profesinya apa? Tidak pernah. Saya sangat bangga mempunyai Ibu Warsiti sebagai Ibu Alvin. Apa yang kamu kagumi dari ibumu? Karena beliau selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi rintihan dan keringat beliau itu adalah semangat hidupku, seperti itu. Oke. Bagaimana perasaan ibu melihat Alvin hari ini? Saya senang, Mbak, kagum. Pokoknya saya senang banget sama anak. Baik. Apa doa ibu untuk Alvin? Biar itu dia lancar belajarnya, biar sukses cita-citanya apa yang ditercapai. Aku senang, aku bangga punya Alvin, bisa membawa nama baik orang tua sama keluarganya, Pak. Di dalam video ini, di dalam acara Kick Andy, ada seorang anak yang bernama Alvin. Beliau ini diasuh oleh seorang ibu, yang mana ibunya ini adalah seorang pemulung. Namun alhamdulillah, berkat kegigihan orang tuanya ini, si Alvin ini mampu menempuh S2 di UGM. Siapa yang tidak merasa bangga akan hal ini dari seorang pemulung, anak seorang pemulung
mampu melanjutkan pendidikannya hingga S2 di UGM. Tentunya bukan setiap kebanggaan, bukanlah setiap apa yang kita ceritakan kepada orang lain itu berbentuk kefasikan. Terkadang ini adalah bentuk kesyukuran. Kenapa kita katakan bentuk kesyukuran? Karena ini adalah wujud dari kesyukuran dirinya. Karena dia mampu melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Siapa yang tidak akan bangga? Ya padahal dia hanyalah seorang anak dari pemulung. Tentunya ini patut dibanggakan dan ini menjadi sebagai motivasi bagi yang lain bahwa pendidikan itu penting dan siapapun yang ingin bersungguh-sungguh dalam dunia pendidikan insya Allah bisa dicapai dengan kegigihan. Tidak melihat dari latar belakang. Tentunya ini patut dibanggakan dan ini merupakan bagian dari motivasi bagi yang lain. Dan hal ini tidaklah termasuk fasik. Kenapa ini tidak termasuk fasik? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka dan untuk nikmat Tuhanmu maka sebarkanlah, ceritakanlah. Boleh kita menceritakan tentang nikmat Tuhan karena ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ceritakan kepada orang lain dan ini tidak termasuk perbuatan fasik karena ada dalilnya. Ini namanya tahadduts bin ni'mah. Artinya menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu adalah bentuk kesyukuran seorang hamba. Jadi ini bukanlah perbuatan fasik. Maka kita di sini bingung apakah Ustaz Danu ini mengerti tidak dengan fasik itu seperti apa? Dan fasik itu apa? Dan apa itu makna fasik? Sehingga gampang sekali mengatakan bahwa orang yang membanggakan anaknya itu adalah perbuatan fasik. Dan yang tidak enaknya lagi adalah orang yang fasik itu sudah kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sampaikan. Kalau seperti ini Islam, orang akan takut dengan Islam karena gampang sekali orang bisa keluar dari Islam karena sudah menjadikan dia posisinya sebagai orang kafir. Tentunya hal ini tidaklah seperti itu adanya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu fasik? Tentunya kita akan menilik apa yang disampaikan oleh para ulama. Menurut Imam Abu Ja'far At-Tabari, beliau mengatakan bahwa fasik itu adalah khuruju an syai', keluar dari sesuatu. Keluar dari sesuatu. Itulah yang dikatakan fasik menurut bahasa, menurut lughah. Ya, sehingga orang-orang Arab itu mengatakan bahwa tikus gurun itu fuwaisiqah. Kenapa dikatakan fuwaisiqah? Karena memang tikus ini sering keluar masuk di dalam lubangnya. Artinya sering keluar dari lubangnya, maka disebutlah tikus ini sebagai fuwaisiqah. Fasik, fuwaisiqah itu dalam dalam kosakata yang sama ya. Inilah yang dikatakan fasik. Sementara fasik menurut istilah apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa al-fasiku huwal khariju an ta'atillah wa rasulih. Keluar dari ketaatan Allah. Fasik itu adalah keluar dari taat kepada Allah dan keluar dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan fasik. Jadi mereka itu tidak tunduk kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Seperti contoh, iblis termasuk adalah makhluk yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 50. Di sana Allah mengatakan illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis. Adalah iblis itu termasuk fasik dari perintah Tuhannya. Artinya kafir, keluar dari perintah Tuhannya. Bahwasanya iblis itu termasuk orang yang kafir dari perintah Tuhannya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap fasik itu adalah orang kafir? Belum tentu. Makanya di sini Imam Al-Ghazali membagi fasik itu dengan dua pembagian. Al-fasiku naw'aini, fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Jadi Imam Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub halaman 27 beliau mengatakan bahwa fasik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fasik kafir, kemudian kedua adalah fasik fajir. Fasik kafir ini adalah memang mereka itu tidak beriman sama sekali kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Artinya mereka itu memang dalam posisi kafir, tidak mengimani Islam,
tidak masuk Islam, maka orang kafir itu disebut juga dengan orang fasik. Kemudian yang kedua ada namanya fasikun fajirun, mereka orang fasik yang fajir, yang mana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa mereka ini adalah pelaku dosa-dosa besar, seperti contoh mereka yang meninggalkan sholat, mereka yang minum minuman khamar, kemudian mereka yang berzina, mereka yang membunuh, maka ini dikatakan fasik. Jadi fasik itu adalah mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Ini dimaksud dengan fasik fajir. Mereka yang melakukan dosa-dosa besar, itulah yang dikatakan fasik. Maka tidak gampang melabelkan sifat fasik kepada seorang itu tidak mudah, ya, karena butuh keilmuan. Makanya kita ingin menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu mengatakan bahwa seorang anak membanggakan orang tuanya itu adalah perbuatan fasik, itu tidaklah benar. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makanya di dalam agama kita ini tidak gampang, tidak mudah untuk mengkafirkan, untuk memfasikkan, untuk memunafikkan seseorang, itu tidaklah gampang, butuh ilmu untuk itu. Maka ketika kita tidak mengerti, ketika kita awam tentang hal itu, lebih baik diam. Itu jauh lebih selamat, itu jauh lebih baik untuk diri kita. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang kita sampaikan ini untuk sekadar meluruskan, ya. Terkadang ada dari muhibbin, dari pencinta Ustaz Danu mengatakan bahwa kita benci kepada Ustaz Danu. Tidak. Kita sampaikan bagaimanapun Ustaz Danu itu adalah seorang muslim, dan kita hanya memperbaiki dan meluruskan materi yang dia sampaikan. Karena kalau tidak kita sampaikan, kalau tidak kita luruskan, ada kekhawatiran kita apa yang dipahami oleh Ustaz Danu tentang fase ini menyebar kepada pencinta-pencintanya, sehingga dia memahami bahwa gampang sekali nanti memfasikkan orang. Ketika ada orang nanti bangga dengan pekerjaannya, oh kamu sudah fasik, dan fasik itu adalah kekafiran. Dan gampang sekali nanti orang dikafirkan, dan gampang sekali nanti orang dibilang fasik. Tentunya hal ini tidaklah benar. Maka kita hadir dan tampil di sini adalah untuk meluruskan pemahaman ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.